Perkenalkan, nama saya Dio Chandra Saputra, dengan NIM 24 akhiran 137, dari kelas kecerdasan komputasional komputasional C. Oke, di sini saya akan menjelaskan itu bagaimana proses perhitungan pada algoritma single layer perceptron. Untuk di sini, uh, eh, cukup. Oke, untuk di sini untuk soal yang akan saya jelaskan itu ada yang soal kedua ini, second layer perceptron. Membangun model menggunakan logika uh, jika kedua input sama itu maka bernilai benar. Terus untuk model yang dibangun itu uh, untuk fungsi aktivasi untuk model yang dibangun itu single layer perceptron, terus fungsi aktivasinya threshold, terus untuk uh, kita gunakan random antara 0 sampai dengan 1 untuk menentukan bias dan bobot yang diperlukan. Itu nanti untuk bobot bias dan bobot yang diperlukan. Terus uh, ekuivalensinya itu seperti ini. Oke, di sini saya sedikit menjelaskan untuk ketika input A dan input B itu harus sama itu menggunakan logika OR. Terus untuk yang keempat itu tuliskan proses latihan yang dilakukan. 4. Gambarkan arsitektur dan bobot yang dilakukan setelah satu kali proses pelatihan dengan satu ekor saja. Oke, di sini langsung saja ke pengerjaan yang saya lakukan. Di sini untuk fungsi aktivasinya itu uh, fungsi net itu satu sama dengan net apa bernilai satu jika net input lebih dari atau sama sama dengan nol. Terus untuk itu fungsinya nol itu jika net input kurang dari atau sama dengan kurang dari nol. Terus selanjutnya ini ada untuk tabelnya, tabel benaran logikanya. Nah, di sini ketika bernilai sama, contohnya ini 0 dengan 0, maka outputnya itu bernilai 1. Untuk ketika beda, ini 0 dengan 1, outputnya 0. Dan sama untuk yang lain. Untuk yang ketiga ini kan juga berbeda, berarti 0. Yang keempat ini sama, berarti 1. Terus untuk bobotnya, di sini saya merandom dari kan tadi pilihannya dari 0 sampai dengan 1. Ini untuk W1 buat pertama itu 0,30, terus W2 itu 0,70. Ini bobot bias 0,50. Untuk learning rate-nya itu 0,1. Terus ini untuk rumusnya eh, net sama dengan bobot bias ditambah bobot bobot 1 dikali apa ini X1, terus bobot 2 dikali X1. Untuk Y-nya nanti itu dihitung menggunakan ini apakah lebih dari atau kurang dari seperti itu. Oke, ini untuk satu effort. Sini untuk yang pertama itu ada X1 sama dengan 0, X2 0, X, XT atau outputnya itu 1. Kita masukkan ke net input ini. Oke, karena di sini itu untuk yang X1 dan X2-nya 0, maka di sini untuk hasil netnya itu berupa bobot bias. Terus kita cek aktivasi Y sama dengan 1. Karena ini apa 0,50 lebih dari atau sama dengan 0. Terus errornya kita cek itu dari kalau di sini saya sedikit tipu. XT ini harusnya itu T ini harusnya XT dikurangi Y ini. Nah, oke, untuk XT-nya ini kan 1 minus dikurangi 1 sama dengan 0. Terus kita lakukan update bobot dengan rumus ini harusnya W
Maaf saya menulisnya W1. Eh, W sama dengan W new sama dengan W1 tambah learning rate dikali error ditambah X-nya. Contoh, di sini kalau untuk yang W1 berarti X1, kalau untuk W2 ya X2 gitu. Untuk yang terakhir ini. Ini harusnya X ke Y. Gitu. Oke, untuk di sini W1 sama dengan 0,30 tambah. Nah, ini kan errornya 0, terus X1-nya tadi juga 0. Jadi ini W1 tidak berubah bobotnya, tetap 0,30. Terus untuk W2, untuk yang pertama kan tadi 00, jadi sama. Terus untuk yang ketiga ini, untuk yang bobot bias, itu ada bobot bias baru ya ini. Bobot bias lama, tambah learning rate, tambah error. Learning rate dikali error. Seperti itu. Errornya kan tadi 0, jadi bobot biasnya tetap sama, 0,50. Terus selanjutnya ini di apa? Pada ini apa namanya? eh, Baris tabel kedua. Ini X1 sama dengan 0, X2 1, eh, X targetnya itu 0. Terus di sini untuk bobotnya kita masukkan tadi dari yang hasil dari yang baris pertama tadi. W1 sama dengan 0,30, W2 0,70, W apa ya? W bias sama dengan 0,60. Terus kita hitung lagi netnya. Terus di sini net sama dengan 0,50 ditambah 0,30 dikali 0, terus ditambah 0,70 dikali 1, itu menghasilkan ini eh, jadi 0,50 ditambah 0,70, jadi sama dengan 1,20. Motivasinya ini 1, Y sama dengan 1, karena 1,20 itu lebih dari atau sama dengan 0. Untuk error eh, di sini ini kan T dikurangi Y, karena T-nya itu tadi berbeda, itu berarti 0, kurang Y berarti kurang 1, yaitu sama dengan min 1. Terus kita lakukan update bobot lagi. W1 sama dengan 0,30 ditambah ini learning rate 0,1 dikali minus 1 dikali 0. Karena ini ada perkalian 0, jadi hasilnya tetap sama yang di sini, yang di luar aja. Jadi 0,30. Terus untuk yang kedua, untuk W2 ini 0,70 ditambah 0,1 dikali minus 1 dikali 1. Sini hasilnya itu 0,1 minus 0,1, itu jadi nanti 0,70 ditambah minus 0,1 atau minus 0,10. Jadi hasilnya nanti 0,60. Terus untuk ini yang bobot bias 0,50 ditambah 0,1 dikali minus 1, sama di sini. Jadi nanti itu 0,50 ditambah 0, minus 1, ditambah minus 0,1 gitu. Jadi hasilnya 0,40. Terus untuk yang garis ketiga sini tadi itu eh, X1-nya itu 1, X2-nya 0. Terus untuk ini tipe harusnya XT atau X target. Saya salah tulis di sini. Mau jadi WP. Ini harusnya sama 0 nilainya. Terus di sini ada bobot. W1 itu sama dengan 0,30, W2 0,60, bobot biasnya itu 0,40. Itu sama dengan hasil dari update bobot yang ada di sini. Terus selanjutnya itu kita hitung net input, net ya, sama
kan sama dengan 0,40 ditambah 0,30 dikali satu, terus ditambah 0,60 dikali nol. Jadi nanti itu cuman 0,30 yang kita jumlahkan dengan 0,40. Jadi 0,70. Y bernilai satu karena 0,70 lebih dari atau sama dengan nol. Terus untuk errornya itu eh, karena t-nya nol berarti dikurang satu jadi minus satu. Terus kita lakukan update bukti lagi. eh, B1 sama dengan 0,30 tambah loading rate 0,1 kali minus satu kali satu. Jadi 0,30 ditambah minus 0,1. Jadi sama dengan 0,20. B2 itu sama dengan 0,60 ditambah 0,1 dikali minus satu dikali nol. Jadi ini hasilnya sama. Terus untuk yang bobot bias itu 0,40 ditambah 0,1 dikali minus satu. Jadi 0,40 ditambah minus 0,1 itu sama dengan 0,30. Sebenarnya ini untuk yang terakhir, di baris terakhir atau baris keempat. Itu X1 bernilai satu, terus X2 bernilai satu, dan XT atau X target bernilai satu. Terus untuk bobotnya itu W1 sama dengan 0,20, W2 0,60, bobot biasnya itu bernilai 0,30. Terus kita hitung lagi 0,30 ditambah 0,20 dikali satu tambah 0,60 dikali satu. Jadi itu hasilnya 0, hasilnya 1,1 atau 1,10. Terus untuk aktivasinya itu Y sama dengan 1, dikarenakan 1,1 itu lebih dari atau sama dengan nol. Untuk errornya ini karena di sini XT-nya 1 berarti 1 dikurang 1 sama dengan nol. Oke, kita lakukan update bobot lagi. Di mana W1 sama dengan 0,20 ditambah 0,1 dikali 0 kali 1, hasilnya tetap sama 0,20. W2 juga sama 0,60 ditambah 0,1 dikali 0 dikali 0 dikali 1, hasilnya juga tetap sama 0,60. Terus untuk WB atau bobot bias 0,30 ditambah 0,1 dikali 0 sudah sama 0,30. Oke, untuk bobot akhir setelah satu epos itu W1 didapatkan 0,20, untuk W2 itu 0,60, terus bobot biasnya itu 0,30. Untuk sebenarnya itu bobot ini itu bisa jadi lebih kecil lagi jika eposnya itu lebih dari satu atau penolakannya dilakukan lebih dari satu kali. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan secara singkat prosesnya itu. Jadi untuk yang pertama, kita itu punya logika apa yang mau kita buat, terus kita pilih fungsi aktivasi. Selanjutnya kita buat tabel kebenarannya. Terus kita masukkan itu bobot dan learning rate. Lalu untuk yang pertama itu kita eh, untuk dari tabel kebenaran itu yang baris per barisnya itu kita hitung net input, terus kita dapatkan aktivasinya berapa, terus kita hitung errornya, terus kita update bobot. Nah, setelah kita update bobot, itu untuk yang selanjutnya itu kita masukkan bobotnya yang kita lakukan perhitungan pada baris sebelumnya. Seperti itu. Terus kita ulangi lagi sampai di baris terakhir. Setelah di baris terakhir, kita itu baru bisa mendapatkan bobot akhirnya. Nah, dari kan di sini ada 4 baris nih. Nah, di situ kita apa? Untuk satu eposnya itu dilakukan sebanyak, berarti perulangan sebanyak barisnya itu.
yaitu 4 kali. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu boleh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.